Bella kembali lagi di channel YouTube Bisa AI bersama saya Adi. Sekarang kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai uji komparatif. Yang sebelumnya kita menggunakan hands-on-nya dengan menggunakan software SPSS. Namun karena SPSS itu merupakan suatu software yang berbayar, jika kita ingin menggunakannya sebagai penelitian, terkadang kita harus memberi license dulu agar software SPSS itu dapat kita tampilkan hasilnya. Nah, alternatif lain, jika kita tidak ingin membeli license-nya, kita bisa menggunakan software yang gratis. Misalnya kita bisa menggunakan R. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana melakukan uji-uji komparatif yang sudah kita praktekkan sebelumnya dengan SPSS dengan menggunakan R. Jelas, di sini kita menggunakan interface-nya itu RStudio. Pertama-tama, kita masukkan dulu data yang akan kita gunakan. Nah, di sini data saya berupa data dengan format Excel. Karena itu kita memerlukan suatu library. Library-nya bernama readXL. Nah, pertama kita baca library-nya dengan cara library dalam kurung readXL. Kemudian kita run dengan menggunakan Ctrl Enter. Kemudian saya mempunyai 3 buah data, yaitu data yang untuk T1 sampel, data untuk uji T2 sampel bebas, atau uji komparatif 2 sampel bebas, dan juga ada data untuk uji komparatif untuk 2 sampel berpasangan. Sekarang kita load masing-masing datanya dengan menggunakan sintaks seperti yang tampil di layar. Nah, untuk melihat bagaimana tampilan datanya, kita bisa klik saja di bagian sebelah kanan. Misalnya kita akan coba lihat untuk variabel data. Nah, datanya berupa suatu data yang terdiri dari satu kolom berupa nilai matematika. Kemudian untuk data 2 sampel bebas, kita lihat nilainya seperti apa. Nah, terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom nomor, nilai matematika, dan untuk kolom kelompok. Untuk data berpasangan, kita lihat, nah datanya terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom nomor, kolom setelah diberikan perlakuan atau treatment, kolom sebelum diberikan perlakuan atau treatment, dan terakhir kolom beda. Sekarang kita akan mulai untuk yang pertama, yaitu untuk uji-uji asumsinya. Uji asumsi untuk uji komparatif, untuk uji parametriknya seperti uji T, itu memerlukan setidaknya 2 asumsi, yaitu asumsi normalitas dan juga homogenitas varian. Sekarang kita akan coba untuk melakukan uji normalitas dan homogenitas varian dengan menggunakan R. Untuk yang pertama, untuk uji normalitas. Untuk uji normalitas, kita bisa menggunakan suatu fungsi yang sudah built-in di dalam R, yaitu fungsi kf-test untuk tes Kolmogorov-Smirnov. Kita tinggal ketikkan saja kf.test. Kemudian kita masukkan data yang akan kita uji normalitasnya. Misalkan kita akan menggunakan data pada variabel data. Jadi kita tinggal masukkan data, kemudian kita ketik lambang dolar. Nah, lambangnya ini berfungsi untuk memilih kolom mana yang akan data pada kolom mana yang akan kita gunakan. Sekarang kita akan gunakan kolom nilai matematika pada variabel data. Kemudian karena kita ingin menguji normalitas, kita tuliskan P norm untuk jenis ujinya. Kemudian kita cek min-nya. Kita gunakan min-nya itu adalah min dari data yang tadi. Data pada kolom nilai matematika, dan untuk standar deviasinya kita gunakan juga standar deviasi dari variabel data pada kolom nilai matematika. Nah, sekarang kita tinggal run. Kita lihat di sini sesuai dengan yang kita sudah pelajari di SPSS juga. Nanti hasil ujinya kita lihat dari nilai p-value-nya ini. Kalau di SPSS dia menggunakan lambang signifikan atau sig titik itu. Tapi kalau yang di R dia menggunakan tulisan p-value. Untuk uji normalitas, jika nilai p-value-nya ini, misalnya kita gunakan nilai signifikannya 0,05 atau 5%, jika nilai p-value-nya ini di atas 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Nah, kita lihat nilai p-value di sini yaitu sebesar 0,9814, yang mana itu lebih besar daripada 0,05, sehingga kita bisa simpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Selanjutnya,
kita akan coba untuk melakukan uji homogenitas varian. Nah, untuk menguji homogenitas, kita memerlukan suatu library lain, yaitu library char. Kita tinggal panggil library-nya, kemudian kita run dengan klik Ctrl Enter. Nah, sesuai dengan yang kita lakukan di SPSS, uji homogenitas yang kita gunakan yaitu uji Leven atau Leven test. Jadi kita tinggal panggil saja fungsinya, Leven test yang bagian bawah. Kemudian kita masukkan, misalnya kita akan melakukan uji homogenitas untuk data pada variabel data 2 bebas. Kita tinggal masukkan datanya, data 2 bebas, kemudian kita pilih pada kolom mana nilainya. Misalnya kita akan uji homogenitas nilai matematika pada kedua kelompok yang tadi. Nah, kemudian kita tentukan kelompoknya. Data 12 kelompoknya itu ada di kolom kelompok. Kemudian pengelompokan ini ada di data 2 bebas. Nah, sekarang tinggal kita run dengan klik Ctrl Enter. Kita lihat nilai outputnya. Sama seperti uji normalitas tadi, jika nilai p-value-nya atau probabilitasnya itu lebih tinggi daripada 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa varians dari kedua kelompok itu homogen. Nah, sini kita bisa melihat nilai dari probabilitasnya yaitu 0,6807, di mana nilainya itu lebih tinggi daripada 0,05. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa varians dari kedua kelompok itu, varians nilai matematika dari kedua kelompok itu adalah homogen. Nah, begitu cara untuk menguji asumsi untuk uji parametriknya, yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas varian. Sekarang kita akan lanjut bagaimana kita melakukan uji T. Pertama, kita akan coba untuk melakukan uji T satu sampel. Nah, untuk uji T satu sampel, kita menggunakan suatu fungsi yang sudah built-in juga, yaitu fungsi t-test. Nah, kita masukkan saja. Misal kita akan menguji data yang ada pada variabel data. Kita ketikkan saja data, kita pilih kolom yang mana, yaitu kolom nilai matematikanya. Kemudian untuk uji t-test kan untuk t-test satu sampel kita akan menguji apakah rata-ratanya itu sesuai atau sama dengan rata-rata tebakan kita. Nah, kita masukkan saja rata-rata tebakan kita berapa. Misalkan rata-rata tebakan kita adalah 70. Nah, kita akan uji apakah nilai matematika pada variabel data ini adalah sama dengan 70. Seperti itu. Kemudian kita tinggal run. Kita cek nilai p-value-nya. Jika nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa rata-rata nilai matematika pada variabel data itu berbeda dari 70. Atau perbedaannya itu signifikan. Kita lihat nilai p-value-nya yaitu 7,454 kali 10 pangkat negatif 0,9. Nah, nilai itu jauh di bawah 0,05. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa rata-rata nilai matematika pada variabel data itu berbeda secara signifikan dengan 70. Atau secara populasi, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 70. Kemudian, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan uji T2 sampel bebas. Untuk uji T2 sampel bebas, kita juga menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi T.S ini. Kita akan gunakan data pada variabel data 2 bebas. Sama seperti tadi, kita masukkan datanya, data 2 sampel bebas, dan kemudian kita tentukan nilainya, ada di kolom mana, yaitu di kolom nilai matematika. Kemudian kita cek pengelompokannya, kita hubungkan dengan kelompoknya ada di data 2 bebas pada kolom kelompok. Nah, jika sudah, kita tinggal run saja. Setelah kita run, kita cek nilai p-value-nya, sama seperti uji T satu sampel tadi. Jika nilai p-value-nya itu di bawah atau lebih kecil daripada 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa
ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika pada kelompok 1 dan juga pada kelompok 2 atau pada kedua kelompok tersebut. Kita lihat nilai p-value-nya adalah 2,317 kali 10 pangkat min atau negatif 0,9 atau negatif 9. Kita dapat simpulkan bahwa nilai p-value-nya itu jauh lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai matematika antara kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, kita akan coba untuk melakukan uji T untuk dua sampel berpasangan. Sama juga kita menggunakan fungsi t.test ini. Sama juga kita masukkan seperti cara yang tadi. Tapi kita akan menggunakan data dua berpasangan untuk uji yang ini. Kita masukkan datanya. Data dua berpasangan, nilai yang akan kita uji adalah nilai yang ada pada kolom setelah dan juga pada kolom sebelum. Nah, kemudian kita tambahkan suatu parameter baru, yaitu pirate-nya. Kita atur. Kemudian kita tinggal run saja. Sama seperti tadi, yang kita bandingkan adalah nilai p-value-nya. Karena nilai p-value-nya ini bernilai 3,666 kali 10 pangkat negatif 10, yang mana nilainya itu jauh lebih kecil daripada 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata setelah dan sebelum diberikan perlakuan. Kemudian sama dengan uji menggunakan SPSS sebelumnya, kita juga akan mencoba untuk melakukan uji yang setara dengan uji T2 sampel bebas dan juga uji T2 sampel berpasangan jika asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Kita akan menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Ullmann-Whitney untuk menggantikan uji T2 sampel bebas dan uji Wilcoxon untuk menggantikan uji T2 sampel berpasangan. Sekarang kita akan coba untuk melakukan uji Ullmann-Whitney untuk dua sampel bebas. Uji Ullmann-Whitney ini digunakan jika asumsi normalitas pada uji T2 sampel bebas tidak terpenuhi. Untuk melakukan uji Ullmann-Whitney, kita menggunakan fungsi yang sudah built-in juga, yaitu fungsi Wilcox test. Nah, bagaimana cara memasukkan datanya? Sama seperti kita memasukkan data pada uji T2 sampel bebas tadi. Kita masukkan data 2 bebas, kemudian kita pilih kolom mana nilainya, kemudian kita tentukan kelompoknya, ada di kolom mana juga. Kolom kelompok, dan kemudian kita tinggal run saja. Nah, kita sekarang lihat nilai p-value-nya. Untuk nilai p-value di sini, nilainya adalah 2,144 kali 10 pangkat negatif 7. Nilainya itu jauh lebih kecil daripada 0,05. Jadi seperti tadi juga dapat kita simpulkan untuk uji Ullmann-Whitney terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika untuk dua kelompok tersebut. Nah, sekarang untuk yang terakhir, kita akan coba untuk melakukan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon dengan menggunakan R, sama juga kita akan menggunakan fungsi Wilcox.test itu. Kita ketikkan fungsinya, kemudian kita masukkan datanya. Cara masukkan datanya sama seperti kita masukkan data pada uji T untuk dua sampel berpasangan. Kita masukkan data dua sampel berpasangan, datanya ada pada kolom setelah dan juga pada kolom sebelum. Kemudian kita set parent-nya itu dengan true.
Kita run dengan mengklik Ctrl Enter dan kita bandingkan perbedaan nilai signifikan uji kita yaitu 0,05. Nah, sini kita bisa lihat bahwa nilai p-value-nya yaitu 8,443 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, nilainya itu jauh lebih kecil daripada 0,05. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara setelah diberikan perlakuan dan sebelum diberikan perlakuan. Baiklah, sekian untuk tutorial bagaimana kita melakukan uji komparatif dengan menggunakan software R. Terima kasih untuk telah menonton video tutorial ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya. Terima kasih.